Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dea Ayu Lestari dari kelas 12 TKJ. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara instalasi dan konfigurasi remote server Debian 11 menggunakan VirtualBox. Pada saat proses konfigurasi, kita akan mengatur agar host OS dengan guest OS bisa terhubung. Kita atur pada VirtualBox-nya. Lalu pada networknya kita pilih host only adapter untuk bisa saling terhubung satu sama lain. Baiklah, langsung saja kita masuk pada aplikasi VirtualBox. Pertama-tama kita akan membuat nama mesin virtualnya. Kita klik ke saja new. Kemudian pada name-nya kita isikan sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya isi dengan nama Dea Debian 11. Kemudian kita klik next. Lalu pada memory size-nya kita atur sesuai dengan keinginan kita, dengan syarat tidak melebihi batas hijau ini. Jika kita selesai mengatur memory size-nya, kita pilih next. Lalu pada tahap ini kita pilih saja create a virtual hard disk now. Kemudian kita pilih create. Lalu pada tahap ini kita pilih next saja karena pilihannya sudah sesuai. Pada tahap ini juga kita pilih next saja. Pilihannya sudah sesuai juga. Kemudian pada tahap ini kita akan mengatur harddisknya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya mengatur dengan harddisk 30 GB. Kemudian kita pilih create. Kemudian pada tahap ini kita pilih start untuk melanjutkan proses instalasi Debian 11. Kita pilih start. Lalu pada tahap ini kita akan memasukkan file ISO-nya. Kita pilih gambar folder ini. Kemudian kita pilih add. Lalu kita cari file ISO yang akan kita install. Di sini saya memilih file ISO Debian 11 karena saya ingin menginstal Debian 11. Kita klik, lalu kita pilih open. Kemudian kita pilih choose, kemudian kita pilih start untuk melanjutkan proses instalasi. Pada tahap ini kita akan memulai tahap proses instalasi dari Debian 11. Kita pilih saja install. Kemudian kita akan memilih bahasa yang akan digunakan pada saat proses instalasi. Di sini saya akan memilih bahasa Indonesia. Jika kita sudah memilih, kita klik enter. Lalu untuk daerah atau kawasan, kita pilih saja Indonesia sesuai dengan tempat tinggal kita. Lalu untuk peta tombol yang dipakai, kita pilih saja Inggris Amerika. Lalu pilih enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai.
Lalu pada tahap ini kita pilih saja enter, kita kosongkan saja pada alamat server DNS-nya. Kita lanjutkan, lalu klik enter. Kemudian pada nama hostnya kita sesuaikan saja dengan keinginan kita. Di sini saya memberi nama saja dengan nama Debian. Di sini saya memberi nama dengan nama Debian. Kemudian pilih lanjutkan, lalu enter. Kemudian pada nama domainnya kita isikan saja dengan nama domain tkj.com atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita pilih lanjutkan, lalu kita pilih enter. Lalu pada tahap ini kita akan membuat kata sandi untuk root atau biasa disebut dengan super user. Kita masukkan password. Lalu kita pilih lanjutkan. Lalu klik enter. Kemudian pada tahap ini kita akan memverifikasi kata sandi yang telah kita buat tadi. Pilih lanjutkan, lalu enter. Lalu pada tahap ini juga kita akan membuat nama dari pengguna baru. Kita masukkan namanya kita sendiri. Di sini saya akan memberi nama Dea Ayu. Kemudian pilih lanjutkan, lalu enter. Kita enter saja. Kemudian kita akan membuat kata sandi untuk pengguna baru. Kita buat lalu pilih lanjutkan, lalu enter. Kemudian masukkan lagi kata sandi yang telah kita buat, lalu enter. Lalu pada tahap ini kita akan memilih kota dalam zona waktu sesuai dengan tempat kita tinggal. Di sini saya memilih Wita. Lalu klik enter. Kemudian pada tahap ini kita akan memilih metode pemartisian pada harddisk. Kita pilih saja terpandu. Gunakan seluruh harddisk. Kita klik enter. Lalu kita pilih saja enter. Kemudian pilih semua berkas di satu partisi. Enter lagi. Lalu kita pilih selesai mempartisi dan tulis perubahannya ke harddisk. Kita pilih saja ya untuk tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk atau simpan perubahan yang terjadi pada harddisk. Kita pilih ya, lalu enter.
Kemudian pada tahap ini untuk pindah media instalasi tambahan kita pilih tidak, kemudian kita klik enter. Lalu pada tahap ini berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian kita pilih saja tidak, lalu kita klik enter. Kemudian pada tahap ini kita akan memilih perangkat lunak yang akan diinstal. Kita pilih saja perkakas sistem standar. Kemudian kita pilih lanjutkan. Lalu enter. Lalu pada tahap pemilihan pasang bootloader group pada harddisk utama Anda, kita pilih saja ya, lalu enter. Lalu pada tahap ini kita pilih /dev/sda. Kita klik enter. Lalu pada tahap ini kita pilih lanjutkan untuk menyelesaikan proses instalasi. Jika sudah muncul tampilan login, berarti kita sudah berhasil menginstal Debian 11. Untuk login, kita masukkan saja perintah root untuk login sebagai super user. Kemudian enter, lalu masukkan password yang telah kita buat pada saat proses instalasi Debian 11. Lalu enter. Pertama-tama kita login terlebih dahulu sebagai root. Kita masukkan perintah root, kemudian enter. Lalu kita masukkan password sesuai yang telah kita buat tadi pada saat proses instalasi Debian 11. Lalu kita enter. Jika sudah masuk pada super user, kemudian kita masukkan perintah apt get update. Jika sudah, kita klik saja enter. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah apt upgrade.
Lalu kita klik saja enter. Lalu kita akan masuk pada teks editor Nano. Kita masukkan perintah nano/apt/source add list, kemudian enter. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan memasukkan perintah. Teman-teman bisa mengikuti perintah yang telah saya lampirkan di video saya. Jika sudah, kita klik Ctrl X untuk keluar dari konfigurasi, kemudian klik Y untuk menyimpan konfigurasi, kemudian enter. Lalu masukkan lagi perintah apt-get update, kemudian enter. Lalu masukkan lagi perintah apt-upgrade,
lalu enter. Jika sudah, kita akan menginstal SSH-nya. Kita masukkan perintah apt get install SSH, lalu enter. Kemudian Y untuk melanjutkan proses instalasi. Jika muncul keterangan enter, kita pilih device, kemudian optical device, kita pilih file ISO yang kita instalkan, kita klik satu kali saja, kemudian enter untuk bisa melanjutkan konfigurasi atau untuk melakukan proses instalasi. Kemudian kita akan menginstal web servernya. Di sini saya menggunakan web server Apache 2. Masukkan perintah apt get install Apache 2, lalu enter, kemudian Y untuk melakukan proses instalasi. Jika sudah, kita akan menginstal bin. Kita masukkan perintah apt get install bin 9, lalu enter, kemudian Y, lalu enter. Lalu kita masukkan perintah systemctl status SSH untuk menampilkan apakah SSH-nya sudah berjalan atau belum. Kemudian kita juga akan melihat pada status Apache-nya apakah sudah berjalan apa belum. Jika sudah, kita juga akan melihat pada status bin-nya apakah sudah berjalan apa belum. Kita masukkan perintah systemctl status bin 9, lalu enter. Jika aktifnya sudah muncul keterangan aktif running, berarti sudah berjalan. Lalu kita akan mengecek pada IP-nya, kita ketikkan perintah IPA lalu enter. Kemudian kita akan menguji apakah IPA ini sudah terhubung pada Windows apa belum. Kita ketik run, kemudian masuk, kemudian masukkan perintah cmd, lalu enter. Kemudian kita akan ping pada IP Linux atau IP Debian 11. Kita masukkan perintah ping 10.0.2.15, lalu enter. Jika muncul keterangan RTO atau request timeout, berarti IP dari Debian 11 ini belum bisa terhubung pada Windows. Langkah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi pada Linuxnya dengan IP kelas C. Kita masukkan perintah nano spasi /etc /network /interface, lalu enter. Lalu pada tulisan ivac kita beri pagar, kemudian kita tuliskan perintah yang telah saya tuliskan. Kemudian klik Ctrl X, kemudian Y untuk keluar dari konfigurasi IP address. Lalu enter. Lalu tahap selanjutnya kita pilih machine, kemudian setting. Lalu pilih network, kemudian pada attack to kita pilih host only adapter, kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita masukkan perintah, kemudian masukkan perintah systemctl restart networking. Kemudian kita masukkan perintah lagi IPA untuk melihat apakah IP address yang kita setting tadi sudah tersimpan atau belum. Kita masukkan perintah IPA lalu enter. Jika IP-nya kita lihat sudah berubah, maka konfigurasi yang telah kita lakukan tadi sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengatur IP pada kontrol panel agar IP host OS dengan IP guest OS bisa saling terhubung.
kita masuk pada control panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing center, lalu change adapter setting. Kemudian kita cari VirtualBox, jaringan pada VirtualBox, kemudian kita pilih klik kanan lalu properties. Kemudian pilih IP version 4. Kemudian kita isikan IP-nya. Pada IP address kita isikan IP pada Windows. Di sini saya beri IP dengan kelas C 192.168.1.6. Kemudian pada subnet masknya akan terisi dengan otomatis. Kemudian pada default gateway-nya kita akan mengatur dengan memasukkan IP pada Debian 11. Kita masukkan IP-nya yang telah kita sudah setting tadi. Kita masukkan, kemudian klik OK untuk menyimpan konfigurasi IP address. Kemudian pilih yes. Kemudian close. Lalu kita akan menguji koneksi apakah IP Windows dan IP Debian sudah saling terhubung atau tidak. Kita akan ping IP. Kita masukkan ping 192.168.1.5. Itu adalah IP dari Linux. Jika sudah ada jawaban reply from, maka Windows dan Debian sudah saling terhubung. Langkah selanjutnya kita akan menginstal PuTTY. Kita klik kanan pada PuTTY, lalu kita pilih open. Dan kita tunggu, lalu kita pilih next, kemudian kita pilih change, kita simpan pada folder yang telah kita buat. Oke, kemudian next, kemudian kita pilih install untuk melanjutkan instalasi PuTTY. Kita tunggu, kemudian finish. Lalu kita akan masuk pada aplikasi PuTTY. Kita cari PuTTY, kemudian kita buka. Untuk bisa masuk pada aplikasi PuTTY, kita masukkan pada hostname-nya, kita masukkan IP address pada Debian. Kita masukkan 192.168.1.5. Lalu open. Kemudian pilih save. Lalu untuk loginnya kita masukkan super biasa dengan nama yang telah kita buat tadi pada Debian. Kita masukkan, saya membuat nama dengan nama Dea Ayu, kemudian enter, lalu masukkan password yang telah kita buat pada saat proses instalasi. Baiklah, itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman bagaimana cara instalasi dan konfigurasi remote server pada Debian 11. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.